Halo, selamat pagi Sobis. Balik lagi dengan podcast Indibis pada pagi hari ini yang cerah ceria ini. Kita masuk ke episode ketiga dan pada pagi ini kita udah kedatangan tamu yang gak kalah keren dari tamu-tamu sebelumnya. Di sini aku dengan Sarah akan jadi host pada pagi hari ini. Oke, kita ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan kita nih dari PT Pegadaian. Selamat pagi Bapak, boleh mungkin perkenalkan diri pagi, dulu Mbak ya Sarah. Pak. Oke, perkenalkan saya dulu Pak Dul. Nama saya Mariono dari PT Pegadaian Kanwil 2 Pekanbaru. Kebetulan saya dipercaya sebagai CEO regionalnya atau pemimpin wilayahnya. Dan ini udah tahun ketiga saya di Kanwil Pekanbaru. Oh, tahun ketiga ya Pak? Iya. Iya. Selanjutnya. Ya, makasih. Ini kayaknya kebetulan ada Kak Sarah, di sini ada Bang Dul. Iya. Cocok kita. Iya cocok. Kebetulan nama saya Dul Trisno, dipanggil Bang Dul. Kalau IG saya Bang Dul 26. Oke. Jadi kalau mau follow boleh. Boleh. Saya kebetulan dipercaya di PT Pegadaian sebagai Deputi Bisnis Area Pekanbaru. Deputi Bisnis Area Pekanbaru. Dan ini masuk tahun pertama. Oke, wah. Kayaknya saya mencium bau-bau orang Jawa nih. Yang satu Pak Mariono, satu Pak Dul. Pasti. Saya juga orang Jawa, Pak. Tapi supaya kelihatan nama di belakangnya Nono itu biasanya orang Jawa. Tapi supaya kelihatan Indonesia, biasa di nama IG saya Mario gitu. Oh, jadinya Mario ya. Iya. Boleh Pak. Apa kabar nih Bapak? Semoga sehat. Amin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, senang sekali ya teman-teman kita kedatangan dari tim Pegadaian. Tadi kita juga sudah banyak berdiskusi ya Pak dengan Bapak GM Telkom juga. Nah, kita kan juga jangan lupa kita masih saudara se-BUMN-an gitu. Antara Telkom dan Pegadaian. Nah, mungkin saya mau masuk ke isu hangat nih Pak. Kalau di Telkom nih memang lagi hangat isu transformasi organisasi. Nah, bagaimana dengan di Pegadaian nih Pak? Iya. Sama saya rasa ya. Saya dulu ya Pak dulu ya. Boleh. Oke. Setiap BUMN kan wajib bertransformasi ini dan memang kita sudah memasuki level 3 ya, digitize gitu ya. Iya. Jadi proses bisnis itu harus sudah melibatkan tools-tool yang merupakan digitalisasi dari proses bisnis itu sendiri. Betul. Gitu. Dan untuk PT Pegadaian sendiri di target untuk tahun 2024 itu kita udah ready Indi 4.0. Oh, oke. Berarti memang nggak jauh-jauh dari digitalisasi ya teman-teman ya. Tidak hanya di Telkom, tidak hanya di perusahaan-perusahaan lain. Bahkan kemarin kami sempat kedatangan dari Polda Riau nih Pak. Mereka pun juga concern utamanya adalah digitalisasi dan tidak lepas juga Pegadaian juga sama ya Pak berarti. Digitalisasi dan transformasi. Betul. Karena itulah yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari bisnis kita. Betul. Sehingga daya saing kita meningkat. Setuju. Apalagi sekarang nih seluruh dunia nih, nggak cuma di Riau, nggak cuma di Indonesia ya Pak. Kita udah bergeraknya ke arah digitalisasi, AI, virtual reality segala macam. Makanya kita hari ini bisa bertemu pasti juga arahnya ke sana ya Pak ya. Oke. Ya karena mau nggak mau ya kita harus berubah ya karena mengikuti perkembangan global. Ditambah generasi anak-anak sekarang kan memang butuh itu. Contoh kita lagi kecil boro-boro ya tahu namanya gadget. Sekarang anak baru lahir aja. Kalau perlu baru lahir nggak usah dikasih ASI tapi kasih gadget udah happy ya. Iya udah happy. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti itu. Betul. Kalau kita nggak bertransformasi ya saya yakin pasti akan tergilas. Salah satu bukti kalau di Pegadaian ini digitalisasinya sudah mulai berkembang ya. Saya lihat setiap kali hari libur itu transaksi-transaksi yang melalui aplikasi digital kita itu udah luar biasa. Jadi artinya sudah mulai paham lah masyarakat di sana
layak jadi customer kita. Betul, betul, betul. Nah, ini memang yang pengen kita dorong lebih jauh. Karena semakin berkembangnya penggunaan aplikasi Pegadaian, saya yakin akan bisa mengurangi antrian di outlet gitu. Betul sekali, Pak. Tadi seperti yang disampaikan Pak Mario kan, Pak Pinwil, efektivitas dan efisiensinya juga akan terus terjaga. Iya. Setuju, Nah, Pak. itu sih. Iya. Jadi kita nggak terbatas dengan jam operasional yang tadinya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Sekarang 24/7 gitu istilahnya ya, Kalau Pak. satu jam 7 sampai jam 5 itu terlalu mainstream. Iya. Terus hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu terlalu mainstream. Sekarang itu kita tidak terbatas Iya, waktu. tidak ada batasan ya, Pak ya. Nah, mengenai transformasi itu apa sih, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh PT Pegadaian sendiri? Salah satu kata untuk tantangan transformasi adalah komitmen, gitu ya. Dalam komitmennya. Ya, ketika kita memulai dengan morning briefing, meeting, gitu, termasuk rapat di level bawah, menengah, atas, gitu, semua menyatakan siap, gitu kan. Tetapi pada prakteknya gitu, memang diperlukan komitmen yang kuat, supaya ini benar-benar berjalan on the track, terus kemudian bisa memberikan impact yang optimal bagi perusahaan. Ketika anggota organisasi tidak komitmen, konsisten untuk bertransformasi, gitu, maka akan lebih susah. Betul. Jadi, Setuju, Pak. kalau boleh bisa saya tambahkan, Mbak Sarah, jadi ya pada awalnya memang tantangan terbesar untuk menerapkan transformasi itu sebenarnya di budaya kita ya. Latar belakang kita kan berbeda-beda. Latar belakang dari pola asuh, pola didik, dan lain sebagainya, pola hidup, gaya hidup dan lain sebagainya berbeda. Makanya itu kita satukan dalam satu budaya kita yang namanya akhlak. Dan tantangan terbesar. Nah, sebenarnya dalam pandangan saya, menurut saya itu ada satu kesalahan konsep yang diterapkan itu, kenapa sih pimpinan harus selalu jadi role model? Sebenarnya menurut saya konsep yang salah, menurut saya ya. Yang harus jadi role model adalah kita sendiri, kita semuanya, supaya kita juga bisa menjadi role, bisa menerapkan, mengimplementasikan budaya itu dari masing-masing kita. Gitu. Kalau tuntutannya selalu harus ke role model, ke leader, ke pimpinan, tidak selamanya pimpinan juga ada yang mungkin lebih banyak yang bisa jadi panutan, tapi ada juga beberapa yang tidak bisa jadi panutan. Nah, kalau kita selalu mengkonsentrasikan bahwa pimpinan harus selalu jadi role model, maka kita tidak punya tanggung jawab yang lebih berat atau lebih besar. Padahal untuk mengimplementasikan transformasi itu ya tanggung jawabnya ada di kita masing-masing. Setuju, Pak. Karena transformasi ini kan pergerakan yang besar. Betul. Ya. Nggak bisa kalau cuman pemimpin-pemimpinnya aja yang bergiat. Memang effort peran dari leader memang pasti besar. Tapi kalau tidak ada kemauan dari bawah dan lain sebagainya juga nggak bakal bisa. Karena nggak mungkin dong leader mau bergerak sendiri. Kan gitu. Betul, setuju banget, Pak. Memang peran leader itu pasti besar ya teman-teman, tapi besar aja nggak cukup kalau tidak didukung dengan semua jajaran sampai lapisan terbawah bergerak bersama. Keren Pak, keren. Nah, mengenai transformasi kita harus bergerak bersama tadi ya Pak. Nah, gimana sih pandangan Bapak, Pak Mario, Pak Dul dan Pak Mario tentang kolaborasi antara PT Pegadaian bersama Telkom ke depannya seperti apa Pak? Oke, gitu ya. Dari pembicaraan kita antar pimpinan perusahaan baik yang di Jakarta maupun yang di wilayah gitu ya, sebenarnya banyak sekali ya yang kita kerjasamakan. Gitu ya. Tentunya kita saling memperkuat dari lini bisnis masing-masing, tapi juga ada produk-produk kolaborasi yang bisa kita berikan yang bertujuan untuk memberikan value tambahan kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, dari hal kolaborasi
layanan untuk UMKM gitu. Terus kemudian pembinaan, terus kemudian dari sisi pendanaan, penyediaan fasilitas. Tadi ternyata dari Telkom bisa mensupport sisi edukasinya, dari jaringannya, sementara kita bisa support dari pembiayaannya. Terus kemudian banyak juga ternyata program-program yang nanti bisa kita kolaborasikan antara Pegadaian dengan Telkom. Nah, ada produk kami seperti bisnis mikro maupun bisnis perhiasan ataupun logam mulia gitu. Bisa kami cross sellingkan ke karyawan Telkom sendiri maupun kepada mitranya Telkom. Demikian juga sebaliknya dari produknya Telkom tadi ternyata banyak yang bisa kita pasarkan kepada karyawan Pegadaian juga mitranya Pegadaian gitu. Jadi saling cross selling gitu. Nah, nanti ke depannya kita buat satu MOU sekaligus PKS ya untuk masing-masing program itu. Nah, itu nanti menjadi ranahnya Pak Dul. Siap. Lebih detail apa saja sih yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Tapi dari level pusat maupun dari wilayah sudah bisa jalankan melalui MOU tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya memang kami dari Pegadaian menyambut baik ya dan sangat antusias pastinya. Dan tentunya menyambut baik banget dan sangat antusias karena ternyata setelah dikulik-kulik banyak kok yang bisa kita kerjasamakan, banyak kok yang bisa kita collab. Apalagi tadi yang disampaikan Pak GM ya, ternyata Telkom itu konsen juga di UMKM gitu loh. Nah ini UMKM kan memang udah konsentrasi kita semua gitu kan, dan Pegadaian kan nggak jauh-jauh dari UMKM, makanya ternyata ada kok yang bisa dikolabkan di luaran itu juga banyak produk-produknya Pegadaian yang mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman di Telkom. Ada produknya Telkom yang mungkin bisa kita bandingkan dengan produknya Pegadaian dan lain sebagainya. Jadi sangat terbuka sekali. Nah, menyikapi transformasi ini ya yang namanya sinergi antar BUMN, kebetulan ada produk-produk yang bisa dikolabkan dan lain sebagainya, memang harus begitu. Kita nggak mungkin dong bergerak sendiri, kita nggak mungkin dong berjalan sendiri. Makanya di tema yang kemarin kan bersatu tumbuh bersama gitu kan, memang harus benar-benar itu. Betul Pak. Nah ternyata dari silaturahmi pada pagi hari ini ternyata melahirkan banyak ide baru, banyak masukan baru dan rencana baru nih. Itulah gunanya silaturahmi teman-teman gitu ya. Dan ternyata manfaat yang didapatkan itu tidak hanya ternyata internal aja, tetapi juga lebih banyak lagi untuk eksternal, baik eksternal di Pegadaian maupun di Telkom. Semuanya dapat manfaat dan barokah insya Allah. Jadi Mbak Sarah, mungkin saya pengen menyampaikan satu hal. Jadi, apapun itu, apapun kita, dimanapun kita, kalau kita punya minim purpose itu, insya Allah, makanya sisi kemanfaatannya bukan cuma internal, tapi ke luar, kan bukan eksternal kan. Telkom ada, Telkom lahir buat siapa, Pegadaian ada juga lahir buat siapa, kan gitu kan. Cakep. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan harmonis, lancar ke depannya sesuai dengan harapan kita semua ya Pak ya. Saya juga Pak Mario pakai Telkomsel loh. Saya juga pakai Telkomsel. Oh harus dong Pak, harus itu. Nggak mungkin kita sebut merek sebelah enggak? Enggak, kartu simpati saya itu dari tahun 2010 apa 2006 apa 2008 gitu loh. Bagus lah Pak. Pak Sarah, kalau bicara mengenai produk yang existing ya seperti kartu Halo, Telkomsel, kartu As dan sebagainya memang kita sudah memakainya bertahun-tahun gitu. Cuman yang saya sangat excited itu dengan indie business. Nah, ternyata dari pembicaraan kita dengan Pak Jim tadi juga
membuka suatu peluang kerjasama B2B rupanya gitu ya. Betul sekali Pak. Ya. Tadi ada Indibis tuh kita misalnya kerjasama dengan PT X seperti itu. Ternyata di platform itu seperti halnya pasar digital dan di ekosistem itu ternyata kita bisa masuk ya Pak Dul ya. Bisa Termasuk pembiayaan dananya ataupun dari hasil usahanya dapat diinvestasikan dalam bentuk emas. Boleh sih Mbak, aku tertarik banget dengan Indibis ini. Ya betul Pak, karena balik lagi ke transformasi tadi ya Pak. Memang Telkom ini karena sedang dalam masa transformasi, salah satu hasil langkah besar pertama kami sebelumnya adalah membagi segmennya gitu ya. Jadi Telkomsel bersama IndiHome itu akan mengurus untuk retail, pelanggan rumahan, B2C, dan Telkom memang sekarang kalau yang Indibis itu langganannya berapa? Langganannya harganya kurang lebih sama dengan yang IndiHome. Cuman dia perbedaannya adalah spesifikasi produknya, fitur produknya itu. Berarti kalau upgrade bisa dari IndiHome ke Indibis biasanya kami arahkan untuk memasang baru karena kan mungkin lokasinya yang sekarang ruko gitu ya Pak. Lokasi usaha, nah itu baru pasang Indibis. Tapi kalau untuk yang rumahan memang sejauh ini masih IndiHome gitu. Nah makanya tadi cocok banget untuk UMKM, untuk usaha-usaha rumahan. Jadi kita sudah punya produk khusus untuk para pelaku usaha yang namanya Indibis. Sebetulnya sama WiFi konektivitas di rumahan atau di ruko, tetapi itu memang untuk pelaku usaha gitu Pak. Berarti kayaknya di kantor area perlu dimigrasikan. Itu cocok juga Pak. Betul juga. Iya. Karena ternyata ada fitur-fitur yang kita pakai nggak cuma sekedar wifi doang buat koneksi internet gitu. Iya. Betul. Bisa difungsikan buat yang bersifat bisnis gitu. Betul Pak nih. Kayak yang di display kami di belakang, pertama itu ada Netmong, itu network monitoring, di sebelah kanan itu dashboard monitor bagaimana kondisi jaringan. Karena kadang kalau di usaha, di kantor itu kan jumlah jaringan nggak cuma satu nih Pak. Mungkin bisa pasang di kos-kosan ada 8 line atau ada kantor punya 10 line. Nah itu dengan Netmong, network monitoring, kita bisa memantau apakah semua jaringannya oke atau ada yang down atau ada yang nggak stabil. Kalau saya kayaknya lebih untuk memonitor teman-teman marketing di jalan atau enggak. GPS tracking ya Pak. Ya, betul, atau itu. Mungkin ada anak buah yang ketahuan tidur. Bisa tuh pakainya pakai IoT ya. Kalau ada suara dengkuran nih langsung ada alarm. Meskipun sebenarnya udah tahu siapa yang sering tidur. Secanggih itu ya. Bisa Pak, semua bisa bersama Telkom Indonesia gitu. Mantap. Nah, sekarang kita sia-sia kayaknya. Nah, itu tadi Pak, betul sekali. Nah, kita sekarang mau masuk ke sesi yang lebih santai nih. Oke. Saya mulai kepo-kepo boleh ya Pak? Siap. Kalau Pak Mario dan Pak Dul hobinya apa nih Pak sehari-hari? Jangan bilang kerja ya Pak, nggak boleh kerja. Mana ada hobi kerja, nggak ada. Mandatori ya. Pencitraan itu. Boleh Pak. Kalau saya jelas hobinya ini olahraga, jadi all around sih ya namanya untuk menjaga kebugaran sih, dari badminton, tenis, pingpong gitu kan. Nah terus sedikit-sedikit juga turun ke lapangan golf gitu. Terus kemudian kalau untuk yang untuk perkumpulan gitu ya biasa gitu goes. Oh iya. Olahragawan ternyata Pak Mario nih ya. Gitu. Atlet Pornas. Atlet Pornas. Itu sih. Oke. Kalau Pak Dul apa nih Pak? Kalau saya hobinya melihat orang olahraga. Kurang lebih sama tapi ya yang agak lebih ringanan, yang lebih ringan sedikit misalkan untuk cari-cari keringat ya tenis meja. Iya Pak. Kadang kalau cari keringat malam ya kadang biliar. Kalau keringat pagi ya nggak ada. Ya hobi kurang lebih masih nggak jauh-jauh dari situ. Tapi biasanya hobi yang paling apa ya, kalau hari ini punya tidur. Wah itu sama tuh Pak. Pengen ngebuk gitu seharian gitu kan. Kalau istilah anak sekarang Netflixan di rumah gitu ya, nonton film gitu. Enggak juga sih.
Tapi healing juga loh itu. Iya. Recovery ya. Betul Pak. Kalau nonton Netflix sekarang mungkin masanya udah beda ya. Kalau saya nonton film itu udah nggak, mungkin udah nggak terlalu sakit, tapi lebih banyak mungkin nonton Tausiah. Bener juga. Nggak, saya lebih suka nonton ini sih, ya, bully-bulian netizen sama Pak Capres. Aduh bahaya. Nggak apa-apa. Yang penting tetap damai. Iya betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, saya penasaran. Bapak kan sekarang sebagai CEO, Bapak sebagai deputi, itu menurut saya jabatan nggak main-main. Itu mungkin impian banyak orang ya Pak. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak semangat setiap harinya memulai aktivitas setiap pagi itu apa? Oke, saya koreksi CEO regional ya Mbak. Oh iya, CEO regional. Iya, oke. Tentunya supaya kita tetap semangat itu saya pegang 8 etos kerja itu ya. 8 gitu. 8. Kerja adalah amanah, kerja adalah ibadah, kerja adalah pelayanan gitu ya. Kerja adalah aktualisasi, ya, seperti itu. Itu harus kita reminding terus gitu. Enggak semuanya ya kalau kerja adalah suatu amanah gitu. Enggak semua dikasih amanah pekerjaan ini gitu. Jangan pernah sia-siakan seperti itu. Terus kadang juga muncul etos yang paling menonjol tuh kerja adalah pelayanan gitu. Ya, tujuannya adalah memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain, dan itulah yang membuat kita bahagia dan tetap semangat dalam bekerja seperti itu ya. Keren Pak. Ya. Keren ya. Keren etos kerjanya Pak Pinggul. Iya, akhlak aja cuma 6 Pak, Bapak 8. Kan kita baca. Saya genepin yang 2-nya biar 10 ya. Oh, boleh. Kalau saya sih sebenarnya kalau yang bikin semangat kerja itu, saya kalau bangun pagi terus nggak berangkat kerja terus mau ngapain di kos-kosan gitu. Iya kan. Ini sebenarnya ya kaitannya tadi sama yang kenapa pimpinan harus jadi role model, meskipun bukan tuntutan yang wajib, karena terdoktrin oleh tuntutan seperti itu. Pada akhirnya ya saya memang harus mau nggak mau harus pertama pagi harus bisa memberikan contoh yang disiplin berangkat pagi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti yang lebih dari itu, saya cuma pengen mengaplikasikan bahwa setiap orang harus punya meaning itu tadi. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman begini, kalau kalian kerja cuman pengen tujuan orientasinya adalah uang, kalian akan dapat uang. Kalau kalian kerja tujuannya cuman untuk sekedar cari teman, insya Allah dapat teman. Tapi lebih dari itu, kita pengen apa? Ada nilai manfaat yang pengen disebarkan ke banyak orang. Sebenarnya itu sih. Kalau jabatan deputi yang diimpi-impikan banyak orang, enggak juga, karena saya juga enggak pernah mimpi. Karena takut kalau mimpi terus tahu-tahu tidurnya jatuh, itu kan berarti mimpinya yang salah atau tidurnya yang salah. Mengalir aja sebenarnya. Saya ada ajaran salah satu pimpinan cabang dulu saya tuh. Kita kerja nggak udah ngejar apapun, apalagi yang berbentuk materi. Tapi berikan yang terbaik. Insya Allah yang kalian harapkan, yang kamu harapkan, yang bersifat materi atau imateri pasti akan datang dengan sendirinya. Betul. Seperti orang tukang parkir. Tukang parkir kalau kita sengaja minta uang, ya dapat uang. Tapi dapat cacian juga iya. Tapi kalau kita memberikan, orang masuk dari tempat parkiran, dicarikan tempat parkiran. Begitu keluar, dicarikan jalan. Insya Allah bayar parkirnya lebih dari yang diharapkan. Ya. Itu sih. Betul Pak. Dan memang menjalani setiap harinya dengan meaning ya Pak. Jangan sampai kita jalan kayak mayat hidup aja setiap harinya. Betul Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, saya pengen tahu, kalau bapak-bapak di sini ketemu dengan diri Bapak yang usia kayak saya sekarang lah Pak, 25 sampai 30. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada diri Bapak di masa muda dulu? Ketika saya menemukan diri saya di usia 20-an ya, maka saya ingat satu kata itu, kesempatan gitu ya. Gunakan waktu
waktu mudamu sebelum masa tuamu, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, gunakan waktu luangmu sebelum kesempitan, kesusahan itu datang. Karena ketika saya di posisi ini, kita kemarin ngapain aja gitu kan. Nah, seharusnya aku kayak gitu ya. Contohnya kayak investasi gitu. Jadi terlalu banyak wasting time untuk hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Ya sebagai anak muda mungkin harus tetap ya, kita harus healing, misalnya pergaulan dan lain sebagainya tetap, tetapi porsinya seharusnya sudah di-manage sedemikian rupa sehingga ada alokasi waktu untuk misalkan investasi diri, kayak menambah pengetahuan, belajar gitu. Terus kemudian dari sisi penghasilan agak direm-rem dikit dong gitu. Kita lebih tertib nih, potong 5%, 10% atau 15% dari penghasilan kita untuk investasi masa depan gitu ya. Sehingga ketika kita sudah di atas 40, di atas 50, kita sudah bisa mengira-ngira nih, kita di usia 40-an, 50-an udah mature dari sisi pekerjaan, dari sisi pendapatan maupun dari sisi kesejahteraan keluarga, seperti itu. Oke, keren Pak. Jadi menggunakan waktu sebaik mungkin selama ada kesempatan, dan yang paling penting nabung, bisa di Pegadaian Emas ya. Iya betul, saya nggak enak tadi ngomong-ngomong gitu, sangkanya promo gitu. Kalau saya malah melihatnya malah dari sisi yang berbeda. Kalau yang Pak Pindul kan memang template banget sebenarnya. Dalam artian template harapan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak muda. Kalau saya melihatnya itu dari sisi yang berbeda, bahwa anak-anak muda sekarang itu udah berbeda banget itu. Anak-anak muda sekarang itu udah berbeda banget. Anak-anak generasi sekarang itu nggak pengen punya rumah cepat gitu, nggak pengen. Bahkan kalau perlu setelah menikah tuh tinggalnya di apa, hotel kapsul kayak kontrakan kayak gitu ya. Sekarang ya pengen senang-senang dulu. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Jadi memang kalau pandangan saya kalau melihat anak-anak muda sekarang ya memang ada perlu pelurusan orientasi. Jadi orientasi tidak cuma mengedepankan bahwa ini masanya memang masa saya, ini memang masa kami. Tapi memang orientasi harus ada yang perlu diluruskan. Itu satu hal. Yang kedua, karena memang potensi dari anak-anak muda sekarang sangat luar biasa. Jauh berbeda dengan zaman kita dulu ya Pak Maria. Kita dulu boro-boro sih, kesempatan itu sangat sempit. Makanya ya betul yang disampaikan Pak Mario, bahwa kesempatan, istilah dulu, kesempatan hanya datang satu kali. Tapi kesempatan anak sekarang itu luar biasa. Kesempatan potensinya luar biasa. Makanya saya pun selalu memberikan peluang, memberikan kesempatan anak-anak muda, selalu kita kasih panggung. Mereka bisa kok, mereka kasih kepercayaan sedikit, pasti bisa. Jadi, dan kebetulan alhamdulillah Pegadaian sendiri sampai dengan hari ini prosentase jumlah karyawan yang anak-anak dari generasi milenial sekarang itu persennya lebih besar daripada kita yang sudah hampir maghrib. Jadi artinya anak muda sekarang punya kesempatan yang luar biasa, tapi jangan sampai lupa orientasinya. Takutnya karena terlalu mengedepan orientasi yang menjadi ciri khasnya anak-anak sekarang, hanya jadi lupa investasi, ya kan, lupa memikirkan masa depan selanjutnya. Takutnya orientasinya anak-anak sekarang itu bahwa hidup cuma sekarang. Padahal hidup kan masih panjang. Kalau lagunya Raffi Ahmad kan kalau perlu 50 tahun 100 tahun lagi. Gitu kan. Jadi perlu mungkin ada repositioning untuk orientasi. Betul. Jadi memang harus menikmati masa sekarang nih teman-teman yang masih muda, tapi jangan lupa kan selalu kita semua pengennya hidup panjang ya. Hidup panjang dan bahagia dan sehat sentosa. Nah, itu juga harus kita pikirkan bersama sejak sekarang, baik dari segi kesehatan maupun finansial juga ya. Jadi pastinya jangan sampai Pak. Prinsip muda poya-poya, tua kaya raya, nanti masuk surga. Amin, kita aminkan bersama-sama. Oke, nah itu tadi nih Pak, ngobrol pagi singkat kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mario dan Pak Dul atas kesediaannya mengisi podcast pada pagi hari ini. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Mungkin kalau Pegadaian mau bikin podcast,
Boleh Siap. undang GM kami juga. Oke, siap Mbak Sarah. Kebetulan Terima kasih. Mbak Sarah, saya di kantor area juga lagi memulai podcast. Kemarin Oh, sudah iya. cek ombak, 1 kali tayang dengan konsep yang masih sederhana sekali. Iya. Karena saya juga lagi mengajukan anggaran untuk peralatannya. Tapi saya juga kebetulan memulai dulu bikin podcast seperti dulu di area Tanjung Priok, Jakarta. Oh, oke. Jadi mudah-mudahan nanti ini pengalaman yang menarik ya Pak Willy, Ya, yang luar iya. biasa. Kemungkinan nanti juga akan kita undang ganti lah kalau kita Nah, siap. Ya. Ini ya Pak Willy. Oke. Terima kasih banyak ini. Ya. terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekian podcast Indiebis episode 3 pada pagi hari ini. Terima kasih. Gimana kodenya? Ini bisa. Apa ya Pak? Gak ada sih Nggak Pak. Gini aja deh. Cuan. Boleh Pak. TKD, Coffee and Dah. Gold.